Babak keempat kualifikasi Piala Dunia memang masih berlangsung beberapa bulan lagi. Namun, aroma rivalitas sudah tercium sejak pengumuman pembagian grup berlangsung. Bahkan pihak Arab yang notabene calon lawan Indonesia secara terang-terangan meremehkan tim Garuda. Hal yang sangat wajar karena Arab pasti yang menilai jika Indonesia adalah tim kemarin sore yang akan merasakan babak keempat. Berbeda dengan Arab Saudi yang sebelumnya sudah sangat berpengalaman. Namun meski begitu, mental Indonesia tak boleh turun saat diremehkan Arab. Justru yang harus dilakukan Indonesia adalah pembuktian dengan lolos ke Piala Dunia sekaligus menyingkirkan Arab Saudi. Soal ini Indonesia sejatinya sudah memiliki modal, yakni lewat pemain-pemain mereka yang levelnya semakin hari semakin naik. Dan untuk itu inilah cerita di balik rivalitas baru timnas Indonesia dengan pesaingnya di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Itu adalah artikel yang menyebut jika ada beberapa media Timur Tengah meremehkan timnas Indonesia saat mereka berada satu grup dengan Arab dan Irak. Sebuah hal yang sangat wajar karena bisa saja itu adalah sebuah saywar. Namun jika melihat kenyataannya, wajar jika timnas Indonesia diremehkan karena soal pengalaman dan kualitas. Tim Garuda dapat dikatakan masih kalah dengan Arab dan Irak. Sehingga wajar saja jika Arab dan Irak menjadi tim yang paling difavoritkan untuk merebutkan satu tiket ke Piala Dunia. Sementara Indonesia cuma dianggap sebagai pelengkap yang kebetulan lolos ke babak keempat. Tentu sebuah hal yang pastinya membuat fans Indonesia merasa tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh media-media Timur Tengah. Tak hanya media, Indonesia ternyata juga diremehkan oleh salah satu pengamat sepak bola asal Arab Saudi. Dia adalah Khalil Al-Zayani yang menilai jika Indonesia bukanlah pesaing kuat bagi negaranya. Al-Zayani berpendapat seperti itu karena Arab Saudi sudah menjadi langganan Piala Dunia, sementara Indonesia belum pernah. Faktor itulah yang menurutnya menjadi alasan kuat mengapa Indonesia bukanlah level dari Arab Saudi. Kami tidak bisa menggambarkan tim Indonesia sebagai pesaing kuat tim Saudi di kualifikasi ini, namun mereka harus dihormati dalam lapangan hijau. Perbedaan kemampuan kedua tim terletak pada Saudi Green. Namun harus kita akui bahwa sepak bola tidak cenderung pada ekspektasi seperti itu, kata Khalil Al-Zayani dikutip dari Al-Riyadiyah. Di sisi lain, meski diremehkan, Indonesia juga tak harus percaya diri. Mereka juga harus percaya jika skuadnya mampu memberikan kejutan. Contohnya kejutan di babak ketiga kemarin, waktu tim Garuda melawan Arab, di mana dalam dua pertemuan Indonesia berhasil meraih satu kemenangan dan satu pertandingan berakhir imbang. Hasil itulah yang harus menjadi patokan jika sejatinya Indonesia tetap bisa tampil mengejutkan meski sempat diremehkan. Sementara khusus melawan Irak, Indonesia juga harus optimis. Meski sebelumnya selalu kalah, namun mereka harus yakin jika kemenangan akan berpihak kepada tim Garuda. Apalagi kekuatan Irak saat ini juga sudah berbeda usai ditinggal Jesus Casas. Kini yang memegang kendali timnas Irak adalah Graham Arnold, sosok pelatih yang sebelumnya sudah pernah dibuat frustasi timnas waktu masih menangani Australia pada September tahun lalu. Misi kejutan dari Jay Itzes dan kawan-kawan.
Mungkin beberapa di antara kalian masih ragu dengan kapasitas Patrick Kluivert yang kini menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Tapi keraguan itu sebaiknya dibuang karena Kluivert bakal mendapatkan bantuan dari para asistennya. Bantuan-bantuan itulah yang bisa saja membuat timnas Indonesia tampil mengejutkan di babak keempat nanti. Kejutan yang bisa saja membuat tim seperti Arab maupun Irak harus gigit jari usai gagal lolos ke Piala Dunia. Tak hanya Kluivert dan tim kepelatihannya, kekuatan dari timnas Indonesia pastinya juga terletak pada para pemainnya. Kebetulan saat ini para pemain timnas Indonesia naik kelas bersama klub yang dia bela. Misalnya yang baru-baru ini ditunjukkan oleh Jay Itzes ketika dirinya bergabung ke Sassuolo. Dengan bergabung ke tim tersebut, maka Bang Jay akan kembali bermain di Serie A musim ini. Belum lagi dengan Kevin Dix, yang kemungkinan besar bakal menjadi pemain utama di klubnya, yakni Borussia Mönchengladbach. Dua pemain itu akan ketambahan Justin Hubner, Ivan Yanar, hingga Emil Audero yang di musim ini semakin percaya diri setelah upgrade level di tim barunya. Khusus Ivan, klubnya memang tidak baru, namun dirinya saat ini sudah masuk ke skuad utama FC Utrecht. Hal inilah yang harusnya membuat para pemain tersebut semakin percaya diri saat membela timnas Indonesia. AFC, Indonesia masih memiliki senjata rahasia. Kiprah dari timnas Indonesia tentunya juga mendapatkan sorotan dari AFC. Federasi sepak bola Asia tersebut pasti memberikan pujian kepada Indonesia sebagai salah satu tim yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan yang bisa saja membuat Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun depan, sekaligus bakal menjadi sejarah besar bagi sepak bola di tanah air. Karena sebelumnya, lolos ke Piala Dunia cuma mimpi bagi sebagian besar fans sepak bola di tanah air. AFC kemudian menambahkan, jika saat ini Indonesia masih memiliki senjata rahasia yang belum diumumkan. Senjata yang dimaksud adalah pemain keturunan baru yang saat ini masih diusahakan. Sejauh ini, ada beberapa pemain keturunan yang diprediksi bakal segera membela timnas. Mereka adalah Mauro Silstra hingga Miliano Jonathan. Pemain itulah yang bisa menjadi senjata tambahan bagi timnas untuk melawan para musuh-musuhnya. Keyakinan Patrick Kluivert pada timnas Indonesia. Soal babak keempat yang akan dihadapi timnas Indonesia, Patrick Kluivert mengaku Indonesia berada dalam situasi yang sulit. Namun pelatih asal Belanda itu tetap percaya skuadnya akan memberikan kejutan dan bakal mempersiapkan tim sebaik mungkin. Kita tahu semua itu adalah grup yang berat. Kita tahu Arab Saudi kita pernah melawannya di grup 3. Irak juga merupakan lawan yang sulit, tapi yang terpenting adalah kita bersiap yang terbaik melawan dua tim ini. Kita akan menghadapi momen sulit ini dan bersama sebagai tim, kata Kluivert pada media. Berbeda dengan Kluivert, Alex Pastor menilai jika pada babak keempat nanti adalah kesempatan bagi timnas Indonesia untuk membuktikan diri di level Asia. Kami sudah mulai terbiasa melawan tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Australia maupun Bahrain. Selanjutnya, kami akan berusaha untuk membuktikan diri di level Asia. Pertandingan-pertandingan sebelumnya akan kami gunakan sebagai pengalaman dan pembelajaran, kata Pastor pada media. Jadi itulah cerita saat timnas Indonesia mulai diremehkan oleh para pesaingnya jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia.